Banyak orang gagal berpikir jernih, bukan karena kurang cerdas, tetapi karena pikirannya berantakan. Informasi menumpuk, tanpa struktur, lalu disalahkan sebagai overthinking. Padahal, masalah utamanya bukan terlalu banyak berpikir, melainkan tidak tahu menata pikiran. Peta pikiran hadir sebagai alat sederhana yang sering diremehkan, padahal dampaknya radikal. Penelitian kognitif menunjukkan otak manusia bekerja secara asosiatif, bukan linear. Ide saling terhubung, seperti jaringan, bukan daftar. Peta pikiran meniru cara kerja alami ini, sehingga membantu memahami masalah kompleks tanpa menyederhanakannya secara keliru. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini mudah terlihat. Saat harus mengambil keputusan penting, pikiran terasa penuh, namun sulit menjelaskan apa sebenarnya masalah utama. Contohnya, ketika bingung memilih karir seseorang, tahu banyak faktor terlibat, tetapi gagal melihat hubungan antar faktor tersebut. Peta pikiran membantu mengurai kekacauan, itu menjadi struktur yang bisa dipahami. Melatih diri menyusun peta pikiran bukan soal menggambar cabang warna-warni. Ia adalah latihan berpikir sistematis yang jujur terhadap kompleksitas. 7 pendekatan berikut membantu membiasakan diri menyusun peta pikiran secara tajam dan fungsional. 1. Memulai dari pertanyaan inti, bukan topik umum. Kesalahan umum adalah memulai peta pikiran dari topik yang terlalu luas. Misalnya, menulis hidup atau karir tanpa fokus. Akibatnya, cabang melebar tanpa arah. Peta pikiran yang efektif selalu berangkat dari satu pertanyaan inti yang spesifik. Dengan memusatkan pada pertanyaan, pikiran dipaksa fokus. Hubungan antar ide menjadi relevan, bukan sekadar banyak. Ini membantu membedakan mana informasi penting dan mana yang hanya kebisingan. 2. Menuliskan semua ide tanpa sensor awal. Banyak orang terjebak ingin rapi sejak awal. Akibatnya ide penting tidak muncul, karena disensor terlalu cepat. Dalam peta pikiran tahap awal, justru membutuhkan keluasan tanpa penilaian. Menuliskan semua yang muncul memberi gambaran utuh tentang isi kepala. Setelah itu, barulah penyaringan terjadi secara alami. Proses ini membuat berpikir terasa lebih lega dan jujur. 3. Mengelompokkan ide berdasarkan hubungan makna. Peta pikiran bukan daftar asyak ide perlu. Dikelompokkan berdasarkan keterkaitan makna. Misalnya, faktor emosional terpisah dari faktor finansial atau sosial. Pengelompokan ini membantu melihat pola tersembunyi. Ketika pola mulai terlihat, pemahaman menjadi lebih dalam. Banyak orang menyadari konflik batin atau akar masalah justru muncul dari hubungan antar kelompok ini. 4. Menggunakan kata kunci, bukan kalimat panjang. Kalimat panjang membuat peta pikiran kehilangan fungsi visual. Kata kunci memaksa kita menyarikan makna inti. Ini bukan soal estetika, melainkan disiplin berpikir. Dengan kata kunci, pikiran bergerak lebih lincah. Setiap cabang menjadi pemicu refleksi, bukan beban bacaan. Pendekatan ini sering dipakai dalam latihan berpikir mendalam yang dibahas secara eksklusif di logika filsuf, tanpa terasa seperti panduan kaku. 5. Menyusun cabang dari konkret ke abstrak. Padahal, peta pikiran bekerja lebih baik ketika dimulai dari hal konkret, lalu naik ke pola dan makna. Contohnya, pengalaman kerja spesifik sebelum menyimpulkan kepuasan karir. Pendekatan ini menjaga analisis tetap membumi. Kesimpulan tidak melayang, karena berakar pada pengalaman nyata dan fakta yang jelas.
6. Meninjau ulang dan memangkas cabang yang lemah. Peta pikiran bukan dokumen final, ia alat berpikir yang perlu ditinjau ulang. Beberapa cabang akan terasa lemah atau tidak relevan setelah dilihat dalam konteks keseluruhan. Memangkas cabang melatih keberanian melepas ide yang tidak kuat. Ini meningkatkan ketajaman analisis dan mencegah kita mempertahankan pikiran hanya karena sudah terlanjur ditulis. 7. Menggunakan peta pikiran sebagai dasar keputusan. Peta pikiran mencapai nilai tertingginya ketika dipakai mengambil keputusan. Melihat seluruh struktur masalah membuat pilihan terasa lebih sadar, bukan impulsif. Keputusan tidak lagi lahir dari satu faktor dominan, tetapi dari pemahaman menyeluruh. Dengan kebiasaan ini, keputusan menjadi lebih konsisten dan bertanggung jawab. Pikiran tidak lagi terasa penuh karena telah dipetakan secara sadar. Melatih diri menyusun peta pikiran berarti menghormati cara kerja pikiran sendiri. Ia membantu berpikir jernih tanpa menyederhanakan realitas. Jika tulisan ini membuka cara pandang baru, bagikan kepada orang lain dan tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Diskusi kritis selalu berawal dari pikiran yang berani ditata. Hari Tua Channel Broadcasting Service.